Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa 3 pemain Inter akan absen saat melawan Atalanta, yaitu Acerbi, Calhanoglu dan Thuram. Ini akan menciptakan keadaan darurat yang nyata, tetapi mereka pasti akan tersedia untuk pertandingan melawan Atletico di Liga Champions. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Inter benar-benar ingin menjadikan laga tunda melawan Atalanta sebagai milik mereka untuk beralih ke plus 12 dari Juve dan plus 16 dari Milan di klasemen sementara. Tidak ada seorang pun di Appiano Gentile yang ingin berhenti. Sejauh ini Nerazzurri telah mengalahkan semua tim besar dalam pertandingan head-to-head dan hanya Juventus yang berhasil merebut setidaknya 1 poin dari mereka di leg pertama. Atalanta dalam segala hal adalah tim besar di Serie A, dan Simone Inzaghi akan membutuhkan kekuatan mental tambahan untuk menutupi absennya 3 pilar seperti Acerbi, Thuram dan Calhanoglu. Tuttosport mengabarkan bahwa Lautaro Martinez akan berusaha menyamai atau mengungguli rekor 36 gol dalam satu musim dari Higuain dan Ciro Immobile. Lautaro saat ini telah mencetak 22 gol dalam 23 penampilannya, dan kerugian bagi Lautaro adalah tidak menjadi penendang penalti utama tim. Jika Inter berhasil mencapai plus 12 dari Juve di klasemen, mereka bisa melaju menuju Scudetto yang dimenangkan secara aritmatika, sehingga Lautaro bisa fokus pada rekor pribadinya, dan pada saat itu dia juga akan menjadi penendang penalti utama menggantikan Calhanoglu. Setiap gol jelas memungkinkan agennya memiliki kartu tambahan dalam hal perpanjangan kontrak, namun beruntung bagi Inter bahwa Lautaro tampaknya bertekad untuk memperpanjang kontraknya di Inter. Masih ada jarak antara 10 juta euro yang diminta dan 8 juta euro yang diusulkan. Pada musim semi, kedua belah pihak akan mencoba mencapai kesepakatan. Calcio e Finanza mengabarkan bahwa dengan rata-rata 73.049 penonton yang diperoleh sejauh ini setelah 25 pertandingan, Inter saat ini memimpin peringkat tim dengan kehadiran tertinggi di stadion kandang mereka di Serie A. Milan di posisi kedua dengan rata-rata 71.950 penonton, dan Roma di posisi ketiga dengan rata-rata 62.133 penonton. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa operasi transfer Piotr Zielinski sama sekali tidak menghalangi jalan kembalinya Giovanni Fabian ke Nerazzurri dengan klausul 12 juta euro yang akan diaktifkan pada tahun 2025. Sebuah opsi yang tidak disertakan pada pemain Nerazzurri lainnya yang dijual dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari Cesare Casadei hingga Samuele Mulattieri. Ini menunjukkan bahwa manajemen Viale della Liberazione sangat percaya pada kemampuan Fabian. FC Internews melaporkan bahwa Inter mengawasi Michael Kayode sebagai alternatif yang memungkinkan untuk sayap kanan jika terjadi kepergian Denzel Dumfries. Sampai-sampai mengirim Samir Handanovic dalam misi tersebut ke Franci kemarin untuk mengamatinya di pertandingan Fiorentina-Lazio di mana pemain muda itu juga menemukan jalannya untuk mencetak gol pada pertandingan tersebut. Davide Fratesi kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, "Saya tidak berpikir saya akan langsung menjadi starter di Inter. Akan sangat bodoh jika memikirkannya dan 100% gelandang Serie A yang ada saat ini tidak akan pernah menjadi starter di Inter. Saya melihat bangku cadangan sebagai hal yang normal, sebuah peluang untuk pertumbuhan, juga karena melakukannya dengan cara yang berbeda akan menjadi kontraproduktif. Saya tidak pernah menyesal memilih Inter. Saya merasa seperti gelandang modern dan intens, tapi saya harus membuat jalur saya sendiri. Jika saya ingin menjadi starter di masa depan, saya perlu meningkatkan konstruksi." Modelnya adalah Barella, dia adalah seorang gelandang serang, tetapi dengan kerja kerasnya dia telah meningkat pesat dalam mengelola bola. Di sini, saya harus melakukan hal yang sama. Mau tidak mau Anda memasuki San Siro dengan mata berlumuran darah. Dengan energi yang diberikan San Siro,
saya bisa menghancurkan tembok dengan kepala saya. Kapten Inter, Lautaro Martinez kepada majalah Liga Champions mengatakan, "Tato mewakili saya, keluarga saya, agama dan berisi frasa yang saya identifikasi. Saya berumur 15 tahun ketika saya mendapatkan tato yang pertama, ibu saya menentangnya karena saya masih terlalu muda. Namun, saya mulai tato dengan nama kakek saya, dan ayah ibu saya. Ketika dia meninggal, itu sulit bagi saya. Saya berasal dari keluarga yang miskin, tidak diragukan lagi kesulitan masa kecil membuat saya tumbuh dengan cepat. Ketika saya tumbuh dewasa, saya memahami bahwa saya harus mengikuti jalan hidup saya sendiri dan jalan saya adalah sepak bola. Itu adalah mimpi saya karena keluarga saya hidup untuk olahraga. Di racing, klub profesional pertama saya, seorang rekan satu tim mulai memanggil saya El Toro karena saya selalu marah dan melemparkan diri saya ke dalam setiap duel. Nama panggilan itu berasal dari sana dan melekat pada saya sejak saat itu. Ungkapan apa yang tidak membunuh saya membuat saya lebih kuat mengacu pada semua yang saya lalui sebagai seorang anak, serta beberapa momen di tahun-tahun berikutnya. Itu adalah ungkapan yang saya identifikasi, itu penting, saya membawanya bersama saya. Jelas bahwa Liga Champions adalah tujuan penting dalam klub seperti Inter, kami akan terus berusaha, dengan begitu segalanya akan menjadi lebih mudah. Moreno Torricelli kepada Sky Sport mengatakan, komponen mental menjadi pembeda dalam duel Scudetto antara Inter dan Juventus. Inter adalah tim yang memiliki kesadaran besar akan kekuatannya setelah final di Istanbul. Mereka memiliki sesuatu yang lebih dari tim asuhan Allegri. Sebulan yang lalu para penggemar mempercayainya, kemudian kerapuhan psikologis Juve terungkap. Pelatih Atalanta, Gianpiero Gasperini dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Inter mengatakan, Inter adalah tim yang lengkap, Simone Inzaghi telah melakukan tugasnya dengan baik, jarang kita melihat Inter bermain dengan kualitas seperti ini. Mereka memiliki kualitas di semua lini, mereka bermain bagus di Italia dan di Eropa, kami harus pergi dan memainkan pertandingan kami. Di leg pertama kami memainkan pertandingan kami membuat kesalahan pada penalti yang membuka pertandingan, tapi itu adalah pertandingan yang seimbang. Ketajaman hilang di San Siro, itu satu-satunya bidang di mana kami belum pernah berhasil menang, tapi kami pasti akan mencobanya. Milito dan Lautaro adalah dua pesepak bola yang berbeda. Lautaro memenangi Piala Dunia, dia melewatkan Liga Champions, namun mereka tetaplah dua pemain yang luar biasa. Luca Toni kepada DAZN mengatakan, Lautaro Martinez telah mengambil langkah terakhir. Sekarang dia adalah salah satu dari 3 penyerang terkuat yang ada. Untuk menghentikannya Anda harus bekerja sebagai tim karena dalam situasi 1 lawan 1 semua orang berada dalam kesulitan dengannya. Fabio Cannavaro kepada DAZN berbicara tentang cara menghentikan Lautaro Martinez dengan mengatakan, Anda harus mencoba membatasi Lautaro, dan tetap berkonsentrasi sepanjang pertandingan. Dia adalah penyerang yang jika diberi peluang akan mencetak 2 gol untuk Anda. Thomas Siliakus kepada El Interista mengatakan, hasil musim ini luar biasa berkat tim yang sangat seimbang dan manajer yang luar biasa. Jika grup saya diberi hak istimewa untuk menjadi pemilik Inter, kami ingin memastikan bahwa tim untuk secara konsisten mencapai level Manchester City atau Real Madrid. Hal ini membutuhkan uang, yang dapat diberikan oleh grup saya melalui kombinasi investasi dan layanan baru untuk basis penggemar global. Kami yakin hal ini dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada gabungan semua aliran pendapatan saat ini. Pekerjaan kami adalah demi klub dan para penggemar, sebanding dengan tugas para penjaga institusi luar biasa yaitu Inter. Kami sendiri adalah penggemar sejati, dan tanpa penggemar tidak ada klub.
Emanuele Giaccherini kepada Radio Punto Nuovo mengatakan, Inter kini melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan Napoli asuhan Spalletti. Inter menjadi yang teratas tahun ini dan kita semua melihatnya.